Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa tawil a'marna wa sahih jazawalna ya rabbal alamin. Jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Insya Allah keberadaan kita selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita turunkan bagi baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan kembali, yaitu surat Al-Isra insyaallah dalam di ayat 2 insyaallah sampai ayat 8 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسعدتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. Baik, insyaallah kita akan lihat sini tentang bagaimana umat ini mengisyaratkan tentang umat satu umat yang mana mereka ini menjadi besar. Kita lihat sini tentang bagaimana Bani Israel diberikan Alkitab. Nabi Musa alaihissalam diberikan Alkitab untuk mendakwahi Bani Israel. Wa
ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa Alkitab. Alkitab di sini mana kitab Taurat. Ya, Allah berikan pada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat, dan fungsi wazifah dari kitab Taurat adalah waja'alna hudan di Bani Israil. Dan kami jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Ya, sebagai Bani Israil. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW, arti umat Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. InsyaAllah dijelaskan ayat berikutnya. Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Beda ya. Kalau Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia semua umat. Tapi kalau Taurat adalah sebagai hudan li Bani Israil, petunjuk bagi Bani Israil saja. Kalau Injil adalah untuk umat Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Rasul-Rasul terdahulu diutus hanya untuk kaumnya, maka kitabnya juga untuk kaumnya. Berbeda dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diutus adalah untuk umat Nabi Muhammad. Arti Allah turunkan untuk Nabi Muhammad, dan Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kitab Taurat adalah li Bani Israil, hudan li Bani Israil, petunjuk bagi Bani Israil. Apa isinya? Alla tattakhidu min duni wakila. Alla tattakhidu min duni wakila. Jangan kamu mengambil selainku ya sebagai penolong selainku. Itu diantara isinya. La tattakhidu min duni wakila. Janganlah kamu menjadikan selainku sebagai penolong. Yang berarti harus hanya beriman kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai walian, wakilah, sebagai penolong, sebagai pelindung. Sebagai pelindung. Nah, ini gambaran ya. Wa qulna lahum la tattakhidu. Kami katakan kepada mereka, la tattakhidu min duni waliyan wala nasira. Takiluna ilaihi umurakum. Ya, kami katakan kepada al-yahud, la tattakhidu, jangan kamu menjadikan selainku atau mengambil selainku sebagai wali, penolong, ya, pelindung, penolong. Tak boleh. Kenapa? Takiluna ilaihi umurakum, yang kamu menyerahkan urusan kalian kepada mereka. Tidak boleh. Kita hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya muslim. Karena al-Islam artinya al-istislam, menyerahkan diri. Artinya ataslim pasrah. Maka orang muslim menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi maqala afdhalu biha ila kulli nabi. Ini adalah merupakan ya kata-kata yang Allah wahyukan kepada setiap nabi yang diutus. Nabi yang diutus. Artinya semua nabi adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya seperti itu. Summa nabaha ila azimi syarfi Bani Israil. Kemudian Allah jelaskan, ya, Allah beritakan tentang kebesaran kemuliaan Bani Israil. Jadi Allah berikan kepada para Bani Israil itu adalah suatu yang lebih dari yang lainnya, lebih dari umat yang lainnya. Seperti dalam ayat wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan kami telah memberikan kelebihan kalian terhadap umat-umat yang lain. Itu Bani Israil. Kemudian di ayat ini juga sama, wa ismam nikmat alaihim, dan berikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa?
liyakuna fi dzalika tahyiju lahum, supaya itu adalah mengangkat mereka. Wa bayan di azimil minna alaihi, menjelaskan betapa besar ya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini itu yang diberikan kepada Bani Israel. Kalau umat Nabi Muhammad gimana? Umat Nabi gimana? Allah beri umat Nabi Muhammad SAW adalah karena sebagai rahmatan lil alamin Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir yang Allah katakan dalam surat Al-Imran di ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Walaupun ayat ini adalah nazala ya fi sahabat, turun pada sahabat, bermakna turun pada sahabat, tapi maknanya adalah khususan di ya asbab, khususan di sabab nuzul, khusus sebab nuzulnya, walakin maknahu adalah al-amma, makna secara umum, yaitu umat Nabi Muhammad adalah khairul ummah ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf, pada kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menyuruh kepada ya melarang apa yang apa yang dilarang, menjauhkan apa yang dilarang. Ini kita lihat itu umat Muhammad untuk para umat. Maka umat Nabi Muhammad SAW satu umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para nabi, ya pertama Nabi Muhammad SAW masuk surga, kemudian diikuti nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain. Maka umat Nabi Muhammad SAW awal dukhul jannah, pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikuti dengan umat-umat yang lain. Itu keutamaannya. Jadi sebaik-baik umat. Ini kenikmatan yang Allah berikan pada Rasul, dan juga bagaimana kenikmatan yang diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh innahu kana 'abdan syakura, yaitu anak cucu yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Anak cucunya yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pada Nabi Nuh untuk membuat perahu, maka Nabi Nuh alaihissalam senantiasa mengikuti perintah Allah. Dibuat perahu. Perahu dibuat jauh dari pantai, jauh dari lautan, sehingga dicemoohkan, diejek sama kaumnya, sama pengikutnya. Ya Nuh, kamu membuat perahu jauh dari pantai, gak masuk akal. Tapi Allah mempunyai cara lain. Maka dibuat, setelah jadi, Allah perintahkan semua makhluk masuk berpasang-pasang, kemudian makhluk yang berpasangan semua. Setelah itu jadi banjir bandang. Itu yang terjadi. Ya. Maka yang diselamatkan menjadi dzurriyyatan man hamalna innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya engkau ya merupakan, innahu, sungguhnya dia adalah 'abdan syakura, arti hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Seorang hamba yang bersyukur adalah seorang hamba yang ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatullah, ya, mengenal Allah bi asma'ihi, dengan nama-namanya. Tadi dalam surat yang dibaca oleh imam adalah tentang asma-asma Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah, sampai wallahu khaliqul bari'ul musawwir, sampai akhirnya. Itu asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal asma Allah. Umpamanya tadi dalam surat ya katakan wallahu khaliqul bari'ul musawwir al-asma, dia Allah yang menciptakan. Maka yang menciptakan harus disyukuri, disembah. Allah yang menciptakan. Wallahu khaliqul, Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan,
Allah yang mengatur, Allah yang membentuk, Allah yang memberikan, dan seterusnya. Itu adalah kita makhluknya, maka kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zuri abdan innahu kana abdan syakura, ay bi islalati zaliyatin nabil karim alladhi sallallahu bi jamiri ayatihi. Ini merupakan nabi yang mulia, Allah jelaskan dalam ayat Allah, Allah memeliharanya dan menyelamatnya min qarbi topan, dari banjir bandang. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Bima almahu min amal sabina allati hamala fiha min kulli zawjin, dibawa pasangan-pasangan, binatang juga pasangan-pasangan. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antum min habati abnai, kalian adalah merupakan cucu, anak cucu, keturunannya. Kalau manusia kan dari Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa, kita lihat dalam surat An-Nisa itu kan nanti wabassa min umani dzan kasir, banyak anak laki-laki perempuan. Kemudian juga kalian adalah min habati abnaihi, cucu anak cucu dari anak-anaknya juga sampai pada kita. Ya. Fatashbahu bi abikum, sama dengan bapak kalian, waqtadau bihi, dan kalian tunduk kepadanya. Bainau kana abdan syakura, sungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Ya. Yang dikatakan abdan syakura mubalighan li syukri, artinya sampai benar-benar bersyukur. Ya. Ya, benar-benar bersyukur. Ya, bisa fi kulli ma'nallah, semuanya memberikan apa yang Allah berikan dari nikmat. Masalah balisan dizikrillah, Allah berikan lisan dizikrillah, untuk berzikir kepada Allah, untuk berzikir, sehingga dia katakan orang tidak akan disentuh api neraka orang yang lisannya adalah basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sentuh. Ya. Lisannya dizikrillah, lisannya untuk berzikir kepada Allah. Wal aqlu li prikipi halakallah bima halakallah, dan akalnya untuk berpikir apa yang Allah ciptakan. Maka yang Allah ciptakan kita pikirkan. Nah, kita pikirkan sampai keyakinan kita, maka akan bertambah amal kita. Wal basar li ta'ammul, dan mata li ta'ammuli, untuk merenungkan, menghayati, itu akal kita. Ya, akal mata kita untuk dita'amul, untuk merenungkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bima sona Allah, apa yang Allah ciptakan. Wa hakadha baqiyatil hawas, begitu juga panca indera yang lain. Semuanya. Panca indera yang lain juga semuanya berfungsi. Ya, sehingga dikatakan manusia punya persendian adalah salah sami Allah wasyitun, 360 persendian. Semuanya adalah likhudu'illah, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Persendian pada manusia 360 persendian, semuanya likhudu'illah, ditaatillah, untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak. Kita lihat umpamanya dalam satu akhrajah Ibnu Mardiyah an Mu'ad bin Anas al-Jurni an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Nuhan kana idza amsa wa asbaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Nuh kalau di waktu sore atau pagi, apa yang diucapkan? Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Dia memuji Allah ketika waktu pagi dan waktu petang atau sore. Maka kita juga senantiasa asbahna atau amsayna. Itu banyak doa-doa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab zikri. Ya, di bab zikir bisa lihat itu. Bagaimana doa-doa yang diajarkan Nabi SAW di waktu pagi dan juga di waktu petang. Bisa dilihat banyak doa-doa tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Nuzhatul Muttaqin, sarah daripada Riyadhus Shalihin. Kemudian dikatakan lagi, Nabi mengatakan, kana Nuh idza labisa sauban wa tamatu aman hamadallah. Pas
abdan syakura, fasumya abdan syakura. Nabi Nuh alaihissalam apabila halabisa sauban, dia pakai baju, wa at'ama ta'am, dia beri makan. Dia pakai baju, dia makan. Ya, dia makan. Apa yang dikatakan? Hamadallah. Dia mengatakan, memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan, alhamdulillah. Ada makanan, alhamdulillah. Maka dikatakan, innahu kana abdan syakura. Dialah hamba yang bersyukur. Atas nikmat Allah sedikit, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Itulah yang namanya syukur. Yani syukur, asyukur bil lisan, asyukur bil qalbi, asyukur bil jawari. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota tubuh. Maka dikatakan innahu kana abdan syakura. Maka kita minta berdoa juga, Allahumma ja'alna minasy syakirin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Minta kita senantiasa. Wa bihadza iman, ini merupakan penjelasan ila anna injahi man kana au kana bi barakati syukri. Ini Allah selamatkan semua tadi yang di perahu tadi, selamatkan manusia dan binatang, diselamatkan oleh Allah karena bi barakati syukri, karena syukurnya Nabi Nuh alaihissalam, maka diselamatkan. Wa bihi hasu dzurri li dzurriya ala al-iqtida, maka menyerukan, mengajarkan juga supaya anak cucunya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajadul lahum an syirik, dan mengingatkan mereka jangan sampai syirik. Karena iman sama syirik. Kalau orang beriman kemudian tidak syirik, iman tapi tidak menduakan Tuhan, insya Allah pada akhirnya sayadkhulul jannah, akan masuk surga Allah. Akan masuk surga Allah. Tapi kalau orang beriman dia syirik walaupun rajin ibadah, sayadkhulun nar, dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena kesyirikan menghancurkan keimanan. Kesyirikan adalah menghancurkan keimanan. Sedangkan orang iman tidak syirik, insya Allah keimanan tetap, dan dia lambat laun akan masuk surga ba'da tablis, setelah dia dibersihkan baru dia bisa masuk surga. Itulah umat Nabi Muhammad. Maka pernah saya katakan umat Nabi Muhammad dibagi kepada 3. Ada yang dikatakan ayat paminhum zalimun li nafsi. Ada yang menzalimi dirinya sendiri. Dia zalim dirinya. Dia tahu salat wajib tapi dia tak salat, berarti menzalimi diri sendiri. Dia tahu bicara kotor enggak boleh, tapi bicara kotor itu menzalimi diri sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Yang pertengahan ada lagi benar-benar, lagi enggak. Rajin-rajin ibadah, kadang-kadang enggak, lagi malas-malas. Ini muqtasid. Ini kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi yang ketiga, wasabiqum bil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dibagi pada 3 umat Nabi Muhammad SAW. Artinya muslim dibagi pada 3. Yang muslim dibagi kepada 3. Nah, ini umat Nabi Muhammad SAW. Baik, yang muslim dibagi kepada 3. Baik, kita teruskan. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidanna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel, ya, fil kitab, dalam Alkitab. Ini berarti Allah, ya, menjelaskan kepada umat manusia adalah Allah menghancurkan orang-orang Bani Israel. Wa qadayna ila Bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardh. Di sini digambarkan telah dicatat dalam kitab Taurat
La tufsiduna, mereka pasti al-ifsad fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, membuat kerusakan bumi maratain 2 kali. Ya, pengertian 2 kali ini apa? Ya, pengertian 2 kali. Yang pertama adalah mereka terhadap kitab Taurat, menentang kitab Taurat, isi daripada kitab Taurat dia tentang. Ya, dia tentang. Yang Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, beribadah, tapi mereka sampai mengatakan mereka adalah abnaullah, kami adalah anak-anak Allah, putra-putra Allah. Itu mereka katakan. Kami putra-putra Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah. Itu mereka katakan demikian. Padahal mereka disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang pertama begitu. Maka dikatakan 2 kali dia membuat kerusakan. Pertama adalah dia mengatakan dia menentang Allah. Yang kedua, membuat nabi-nabi mereka bunuh. Siapa yang mereka bunuh? Di antara Nabi Su'ya, kemudian Nabi Zakaria, kemudian anak Nabi Zakaria itu Nabi Yahya alaihissalam. Itu Nabi Yahya, mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Su'ya mereka bunuh. Padahal kita lihat bagaimana Nabi alaihissalam yang Allah jelaskan dalam surat Maryam. Wataina, ya. Yang Allah katakan dalam surat Maryam, ya khudil kitab wa atainahu hukman sabiyya. Wajan ya, hukman sabiyya, wajan wahana min ladunna zakat wa zakatan. Ini kita lihat. Ya khudil kitab bi quwwah. Ya ambillah kitab Taurat bi quwwah. Kitab Taurat. Nabi Zakaria alaihissalam kita lihat. Kemudian anaknya Nabi Yahya. Ya. Maka ya khudil kitab wa atainahu. Ya ambil kitab Taurat bi quwwah, dengan kuat, yang berarti pengertian kuat adalah pengertian bil quwwah, yakni at-tamas awalan, yakni bi'talim, dia pelajari. Awalnya kalau dikatakan bi quwwah, yakni at-talim, dia pelajari. Yang kedua dia pahami, yang ketiga dia amalkan, yang keempat adalah dia dakwahkan, dia sampaikan kepada orang lain. Itu kitab Taurat. Karena walaupun Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi nabi-nabi berikutnya masih menjelaskan terus. Karena yang diberikan kitab cuma hanya berapa nabi saja. Nabi Musa, ada Jabur, Nabi Daud, kemudian juga Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Maka yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah di awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bima unzila min qablik, itu iman dengan pada Al-Quran, iman apa yang diturunkan pada Allah, pada kitab-kitab terdahulu. Itu kita imani. Jadi hujul bil quwwah yang berarti adalah dia pelajari, taklim dia pelajari, kemudian dia pahami, kemudian dia amalkan, kemudian dia dakwahkan. Itu kewajiban. Bagaimana umat Nabi Muhammad bil Quran, dengan Al-Quran, al-iman bil Quran? Bagaimana umat Nabi Muhammad alladzina bil Quran, yang beriman dengan Al-Quran, sama kewajibannya kita pelajari Al-Quran. Maka Allah katakan dalam surah Al-Araf, Iqra, baca, belajar itu Al-Quran. Kemudian, saya sih belum bisa baca Quran. Masih terlambat? Belum terlambat. Saya belum bisa baca Quran. Belajar, insya Allah bisa. Saya belum bisa baca Quran. Umur 30 tahun. Kita lihat bagaimana Nabi umat-umat terdahulu, sahabat dulu belajar Quran lama. Nah ini kita lihat. Nah ini, jadi kita harus apa? Dirasatul Quran, kita belajar Al-Quran. Yang kedua, kita harus bagaimana? Kita memahami paham Al-Quran, pahaman sahih, kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Yang ketiga adalah kita tatbiq wal amal, kita menerapkannya, mengamalkannya. Yang keempat adalah wada'wa ilaihi, kita mengajak kepada mendakwahi umat di mana? Untuk apa?
untuk mengamalkan Al-Quran. Kita ajak dakwah sampaikan. Itulah umat betul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah wafat, tapi ini kewajiban diserahkan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijatin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Atau hadis Nabi SAW, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa qad barang siapa melihat kemungkaran, robah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, itu seburuk-buruknya apa? Semalamnya iman. Atau ayat yang lain, ya, mana ya? Yaitu man ra'a minkum munkaran dan seterusnya, banyak ayat-ayat Al-Quran. Atau juga dalam surat Al-Isra, ya. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah billati ahsan. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Baik, teruskan. Wala ta'lunna uluwan kabira. Satu, mereka adalah membuat kerusakan. Itu ya. Yang kedua, wa ta'lunna, mereka sombong. Sombongnya luar biasa. Kita lihat bagaimana sombongnya Bani Israel sekarang. Israel bagaimana sombongnya? Ada Israel. Buat sombongnya bagaimana? Sombongnya luar biasa. Kesombongannya. Ya. Ya. Mereka menyalahi perintah Allah 2 kali. Taghyiru Taurat, yaitu dirubah Taurat. Taurat dirubah. Ya. Kemudian mengunduh para nabi. Fa idza jaa wa'du awlahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana ul ba'sin shadid fajasu ila diyar wa kana wa'dan maqula. Kita apabila fa idza jaa wa'du awlahuma, apabila datang, ya, ancaman Allah yang pertama, ba'atsna 'alaikum, kemudian akan diikuti lagi yang berikutnya, ya. Ya, dikatakan apabila, ya, datang ancaman Allah, ada ancaman Allah, ya, karena kejahatannya, datang lagi karena kejahatannya, ya. Uli ba'sin, kemudian datang ancaman itu berat, fajasu ilal diyar, mereka ini adalah langsung, ya, mereka, ya, akhirnya apa? Fajasu ilal diyar, mereka, ya, menghancurkannya. Wa kana wa'dahu, ini pasti ancaman yang pasti terjadi. Ini artinya Allah memberikan ancaman kepada mereka luar biasa, dan mereka juga mengancam para nabi-nabi mereka. Ini dengan ancaman yang kuat, ya, ancaman yang kuat. Aula ba'asin syadid bil hurub. Ini kita lihat. Auqilu bil bala wa radul bainal masakin. Kemudian mereka juga, ya, sampai mereka lari dari kampung halaman mereka. Mereka hancurkan halaman-halaman mereka semuanya. Itu cara mereka dengan kejam. Kita lihat, saksikan sekarang bagaimana di Palestina atau di Gaza, kita lihat. Mereka tidak mengenal siapa yang dalam Islam itu, kalau dalam peperangan tidak boleh, yang tidak boleh, orang-orang tua tidak boleh dibunuh. Orang-orang tua yang sakit tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh. Maka bagaimana kalau mereka hancurkan semua? Ya, mereka hancurkan semua. Sampai apa? Banyak umat Islam yang menjadi syahid, jadi korban syahid mereka. Anak-anak kecil. Tapi kita lihat, kemarin saya mendapatkan, ya, kabar yang meninggal umat Islam itu 80.000, yang kecil-kecil 80.000, tapi yang lahir 40.000. Yang lahir baru lahir 40.000. Walaupun mereka lahirnya di tempat di puing-puing tersebut. Ini sampai seperti itu. Itu tanda kebesaran. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, nanti Allah berikan kelebihan. Ya, Allah berikan kelebihan yang Allah gambarkan dalam ayat ini, yaitu ayat apa? Summa radadna lakum karra alaihi wa amdana lakum bi amwali wa bani wa ja'alakum aksara nafira. Ini. Jadi kemudian summa radadna. Kemudian di sini katakan kami berikan kepada
padamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Jadi bisa dikalahkan mereka. Dengan apa untuk mengalahkan mereka? Allah jelaskan, wa amdannakum bi amwal. Allah berikan amwal, harta. Jadi kalau punya harta, kalau kita mau beli sesuatu gampang enggak? Kita punya harta nih, banyak duit, mau beli sesuatu gampang enggak? Gampang. Umpamanya suami ngasih uang ke istrinya, nih 10 juta kamu habisin hari ini, gampang kan? Gampang, mau beli apa juga ada, gampang. Itu apa? Wah, kok banyak banget yang dibeli? Ada uang banyak. Dari siapa? Dari suami. Kalau kita dari siapa? Allah. Umat Islam dari Allah. Wa amdadna, kami berikan kepada kalian bi amwal. Wa amdadnakum bi amwal, aku berikan pada kalian. Maka supaya mendapat kemenangan adalah bil amwal, dengan harta. Itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bi amwal, dengan harta. Kita mau haji pakai apa? Haji paling pakai duit. Wah, haji itu pakai duit. Ya, bulan ini kita berangkat, besok berangkat lagi, pakai apa? Duit juga. Duit intinya. Bi amwal, maka Allah berikan amwal, harta. Ini bi amwal wal banin. Apa Allah berikan lagi? Anak-anak. Berikan anak. Maka di Palestina kita lihat yang meninggal 80.000, lahir 40.000. Lahir 40.000. Sampai seperti itu. Ini kenapa? Kekuatan. Kenapa? Generasi jadi generasi Al-Aljair tadi, yang generasi berikutnya gimana? Kita meninggal, ada anak kita enggak yang meneruskan perjuangan kita? Ada kita meninggal, ada yang menunggu rumah kita enggak? Siapa? Anak-anak kita. Coba kalau kita cerita dulu bapak kita siapa? Wah, udah berapa generasi? Itu ceritanya. Maka Allah berikan apa? Sumaradanakum al-karam alaihi wa amdadnakum. Kemudian akan Allah kembalikan. Allah berikan apa? Wa amdadna bi amwanakum, bi amwal. Allah berikan harta, kemudian wal banin. Sehingga dikatakan menjadi apa? Wa ja'alnakum aktsara, sehingga kamu menjadi kelompok yang kuat, kelompok yang kuat. Kelompok yang kuat. Ai tamma raja'at lakum dawla wal ghalaba 'ala alladziina fa'alu bima fa'alu hina tubtum wa raja'tum. Jadi Allah akan kembalikan suatu negeri itu kalau kalian adalah taubat dan kembali dari bapak tinggalkan kerusakan tadi, perbuatan tidak boleh sombong, yang berarti kita tidak boleh membuat kerusakan dan tidak boleh sombong. Itu tidak boleh buat kerusakan. Wasartum ba'ilina fasabinu ukhra dal amwal, maka Allah berikan harta yang banyak. Kemudian katakan wadzalika bi fadli ta'atillah, itu karena taat kepada Allah. In ahsantum li anfsikum, kalau kamu berbuat baik Allah juga, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita juga. Wa in asatum falha, kalau kita berbuat tidak baik kembali pada diri kita. Itu ya. Jadi kembali apapun yang kita lakukan kembali kepada diri kita masing-masing. Amma fi dunya fa inna Allah yaqau ankum adama Allah bisu. Allah di dunia ini akan memberikan apa yang kamu lakukan di dunia. Ini apa yang lakukan di dunia Allah berikan. Wa amma fil akhirah, jadi kalau di dunia ini Allah berikan. Kalau kita ingin kuat Allah berikan yazidu fi quwwatikum, Allah berikan kekuatan. Ini wa amma fil akhirah, adapun di akhirat fa innallaha yusibukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan berikan surga. Orang yang berjuang di jalan Allah, Allah akan berikan surga bil akhirah, di akhirat. Wa yarda alaikum, Allah berikan keridhaan, yaitu
Waridwan Allah dan keridhaan Allah lebih besar bisa dilihat dalam surat Al-Imran di ayat 15 tentang keridhaan Allah. Orang yang masuk surga karena biridallah birahmatillah. Kalau dia birahmatillah, kita bisa lihat hadis riwayat Muslim, la yadkhulun nasu illa birahmatillah. Manusia tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kalau ya mendapatkan keridhaan Allah bisa kita dalam surat Al-Imran di ayat 15. Qul a'udzu nabiyukum bi khairin min dzalikum lidalil taqwa inda jannatun tajri min tahtiha khalidina fiha wa azwajun mutahharratun min Allah wallahu basirun bil ibad. Ada keridhaan Allah fil jannah. Keridhaan Allah fil jannah. Keridhaan di dunia Allah berikan, bil akhirah Allah berikan keridhaan. Kalau sudah hidup apapun bisa ada, bisa diwujudkan. Fa'idza jaa wa'dul akhirah la yasu'u wujuhakum wa yadkhul masjidah kama taqul awal marra wa litabbiru ma'udwan ka tadbira. Kemudian apabila datang ancaman akhirat, liyasu'u wujuhakum, untuk mereka menurangkan wajah-wajah mereka, dilihatnya enggak enak itu. Dan masa mereka masuk masjid kama taqul awal, sebagaimana mereka masuk pertama. Wajib mereka menghancurkan, karena ya, menghancurkan dengan sehancur-hancurnya. Asarabukum wasukir ayatul itil mabusin awalan. Ayat ini menunjukkan bersatunya orang-orang yang diutus min awalan wa akhirat, dari awal sampai akhir. Kita lihat bagaimana Nabi alaihissalam, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana sampai Nabi Muhammad, semuanya adalah ya ini diutus awalan wa akhirat sama li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya asarabukum ayrahamakum ba'da ba'satani intubtum wajadtum mi'anil masih. Ya, mudah-mudahan Allah akan berikan rahmat kepada kamu ba'dal basi, setelah dibangkitkan. Setelah dibangkitkan berikan rahmat. Kalau dibangkitkan berahmat, insyaallah saya budul jannah, akan masuk surga. Kalau dibangkitkan tidak diberikan rahmat oleh kasih sayang Allah, la yadkhulul jannah illa pada tabis, kecuali setelah diseleksi dulu. Intubtum wadadum, jika kamu taubat dan kamu hati-hati dari perbuatan maksiat. Wa qad haqqallahu, Allah telah meresmikan janjinya. Maka surah Ad-Daud, banyak janji apa? Bilangan mereka. Ya, ba'dal jullah wa jalamidum al-muluk wal anbiya. Wa in uttum udna, jika kalian kembali maka kami akan mengembalikan. Artinya kalau kamu mengulangi perbuatan maksiat, maka kami juga akan mengembalikan kamu. Artinya amri wa qatala rusuli. Udna alaikum bil qatli wa syababil ardu. Wa ja'alna jahannam lil kafirin hasira, dan kami jadikan neraka jahanam bagi orang-orang kafir hasira jadi penjara. Mereka akan di penjara. Qala Hasan, al-hasir huwa alladhi yabsutu wa yaqrusu wal araqu samal basat saghir masal. Artinya penjara yang kecil. Orang di penjara tempatnya kecil, tidak enak. Itu tidak enak ya. Wa qala Ibnu Abbas, ja'alna sajanan, kami jadikan sijin, sajanan mukhitan, penjara yang diliputi, yang mengurung mereka. La rajalahum bil khalas, yang mereka tidak akan bisa keluar. La rajalahum bil khalas, tidak bisa keluar karena kecil. Ya ini dalam kehidupan ya. Jadi kehidupan kita ada dua. Di dunia kita harus ittiba Rasul, ikut Rasul. Kalau kita ikut Rasul, umpamanya ikut Nabi Muhammad SAW, Allah jelaskan di ayat surat Al-Imran di ayat 31. Ya, dalam ayat 31. Ya, apa ayatnya? Ya, yang Allah katakan, ya, kalau kamu, katakan kalau kamu beriman, kalau ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ingin dicintai, ikuti Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dicintai akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni dosa, saya khulul jannah, akan masuk surga Allah. Karena ayat lain juga katakan
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arsaluha uiddat lil muttaqin. Orang yang diampuni dosa akan sadkhulul jannah, akan masuk surga Allah. Ini gambarannya. Jadi di dunia kita harus beribadah Allah dan tobat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bil akhirah adalah balasan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kita ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan penuh keistiqomahan. Bisa istiqomah maka kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, dan kita raih insyaallah dari keistiqomahan itu. Dan orang yang istiqomah di jalan Allah insyaallah mu'iddat lil ya, dikatakan wa basyirin ya, akan diberi kabar gembira, wa absyiru bil jannah, dengan diberi kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita adalah semuanya akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini gambarannya. Jadi ya, gambarannya satu, bahwa Bani Israil selalu merusak. Ya, sedikit dari orang Yahudi ia masuk Islam, sedikit pada masa Nabi juga sedikit. Ada yang namanya yaitu yang namanya Abdullah bin Salam, ada yang namanya Ka'ab. Itu sedikit sekali maksud saya, bisa dihitung dengan jari pada masa Rasul. Kenapa? Karena mereka punya kitab Taurat. Itu masalahnya. Kitab Taurat mereka ada pegangan. Tapi kalau pada orang-orang musyrik nggak punya pegangan, nggak punya kitab. Orang musyrik nggak punya pegangan kitab, maka dia coba berhala, maka gampang masuk Islamnya karena nggak ada pegangan. Itu. Tapi orang Yahudi, orang-orang ya Nasara itu karena punya pegangan, dia punya kitab, maka mereka kembali ke sana. Tapi walaupun harus sudah ikut Al-Quran, mereka belum mau juga. Sebagian sudah. Tapi itu saja yang disampaikan. Jadi bagaimana kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Kalau ada. Silakan. Ada yang tanyakan? Padahal ibu-ibu ada di belakang. Ibu-ibu di belakang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa orang yang akan masuk surga atau dicintai Allah itu adalah orang-orang yang mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu yang seperti apa? Sedangkan di sini adalah mohon maaf, ibadah yang benar itu berdasarkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini berkaitan dengan masuk surga dengan rahmat Allah dan juga akan mendapatkan ridho Allah. Ibadah yang benar kita bersyukur kepada Allah. Jadi pengertian syukur, asyukru, yakni awalan bilisan, dengan lisan, syukur bilisan. Summa saniyan, yang kedua adalah bil i'tiqad. Bil i'tiqad qalbi, dengan hati, yang berarti al-hub wa dzikru, cinta dalam hati. Cinta itu di mana? Ada di dalam hati kan? Ya, wa dzikru, selalu ingat. Orang ingat itu biasanya di hati, ingat aja. Kemudian wal amal bil jawari atau bil arkan, mengamalkan dengan menerapkan, mengamalkan dengan anggota badan. Nah, itu. Maka ibadah dibagi pada dua. Ada al ibadah bil badan, ibadah dengan badan, wal ibadah bil qalbi, dengan hati. Itu orang enggak gerak tapi hatinya lagi zikrullah. Ya. Orang itu gerak, ya badannya gerak, hatinya juga zikrullah. Ada lagi orang gerak, dia sujud tapi hatinya lagi mikirin apa? Ada kan dia
sholat tapi banyak pikiran. Ada aja sholat sujud banyak. Itulah fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat yang hatinya lalai dari mengingat Allah atau dikarenakan dia. Ini dari itu dalam syukur. Maka asyukru adalah kita menggunakan apa? Syukur itu menggunakan sarana yang Allah berikan. Gunakan telinga kita, gunakan mata kita, gunakan akal kita, gunakan hati kita. Gunakan itu syukur. Dalam kita belajar juga sama, gunakan mata telinga kita, gunakan mata kita, akal kita, hati kita. Insya Allah setiap judul hidayah, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah Allah, akan dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rahmat Allah dan ridho Allah didapat bagaimana? Maka saya kata dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannata illa birahmatillah, manusia tidak masuk surga illa kecuali birahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Tidak masuk surga manusia kecuali dengan rahmat Allah. Tidak masuk neraka manusia kecuali dengan murka Allah. Min sahatillah. Maka kita juga kalau berdoa Ramadan sering doa, Allah asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sahatika wan nar. Berdoa minta surga, dijauhkan dari api neraka. Min sahatika wan nar, jauh dari api neraka. Kita doa. Maka kita agar istiqomah, agar kita istiqomah supaya kita terhindar dari neraka. Maka orang yang mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, saya dulu jannah, akan masuk surga Allah. Kenapa dapat rahmat Allah? Yang satu dapat murka Allah. Coba kalau kita punya dua karyawan, yang satu benar, kira-kira dia apa itu? Kalau yang benar, yang satu nggak benar, yang benar dia apa itu? Yang nggak benar dia apa itu? Marahin kan? Kamu gimana? Nah, kata yang benar tuh rasain tuh, iya kan? Tapi yang benar, ya alhamdulillah, kamu baik aja, mendapat pujian, mendapatkan balasan yang baik. Tapi yang nggak benar, apa? Udah, kamu jangan masuk lagi. Jadi ada rahmat kasih sayang itu karena melakukan perintah Allah. Maka rahmat Allah, kasih sayang Allah didapat ketika orang itu sudah melakukan perintah Allah. Dan orang tidak mendapat murka ketika perintah Allah dilanggar. Maka adanya apa? Adanya surga dan neraka. Surga, lil muttaqin, untuk orang-orang yang baik, lil muhsinin, untuk orang-orang yang baik, orang yang bertakwa. Sedangkan neraka adalah bagi untuk orang-orang yang maksiat, orang-orang yang masih maksiat. Ini juga barangnya. Jadi tergantung amal kita. Maka di ayat tadi, fa in ahsantum falinafsi. Kalau kamu berbuat baik untuk diri kalian, kalau kamu bekerja kembali pada diri kalian. Jadi tergantung diri kita. Jangan sampai, alhamdulillah saya pasti masuk surga. Kenapa? Saya berteman dengan ustaz itu tuh, walaupun saya gak sholat, ustaz yang rajin pasti, sebetulnya saya bela saya. Kira-kira memang ada juga begitu. Tapi kan gak banyak kita. Gak ada juga dalam hadis begitu. Ketika seorang cinta dengan saudaranya, dia cari di surga. Di mana saudara saya? Itu bisa lihat dalam hadis Nushatul Muttaqin atau Riyadhus Shalihin. Atau Nushatul Muttaqin syarat daripada Riyadhus Shalihin. Ada dua jilid. Jadi cari mana? Teman saya mau ada di surga ya, dia cari. Karena di dunia dekat sekali. Maka dicari di Biljana, dicari mana teman. Kata malaikat gak ada di sini. Di mana? Ada di neraka sana. Didatangi, akhirnya bisa dibebaskan juga. Karena dia sangat cinta kepada saudaranya karena berbuat baik. Itu tapi adalah bagaimana kita berupaya untuk membekali diri kita dengan kebaikan, itu paling pokok. Jadi jangan mengandalkan orang lain. Kalau kita mengandalkan orang, kita nggak berbuat apa-apa. Tenang aja dah. Saya bergaul dengan para ustaz-ustaz yang ada, para kiai yang ada 10, masa gak ada yang bela saya? Iya, kalau kiainya juga dapat masalah gimana? Apa kata kiainya? Saya juga lagi masalah, kamu minta tolong lagi. Repot juga. Nah inilah, jadi seperti itu. Jadi kita berupaya untuk apa?
memperbaiki diri kita masing-masing dan juga memperbaiki ya dengan mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari ajaran Islam, kemudian mengamalkannya dan mengajak orang lain, berupaya mengajak. Kenapa? Mengajak orang lain. Kalau kita ajak 10, ya kita suruh sholat 10 sebelum sholat, maka setiap kali sholat kita dapat pahala dari dia. Kenapa? Karena dia sholat gara-gara kita suruh, walaupun itu perintah Allah. Nah, itu ya. Itu gambarannya. Sehingga orang dalam hadis Nabi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, memberikan hidayah, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Itu gambarannya. Jadi kita harus senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah dan rahmat Allah. Kita harus dapati bagaimana caranya. Ikuti perintah Allah, ikuti perintah Allah. Nah, itu aja. Nah, ada lagi, barangkali satu lagi kalau ada. Cukup ya, Hah? cukup ya. Ya, baik. Kalau cukup, marilah kita tutup dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kita, ilmu yang menjadikan kita bisa istiqomah di jalannya, ilmu yang bisa menjadikan kita, memudahkan kita li sukhri khulul jannah, untuk memudahkan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa tawil a'marana wa tawil a'marana wa tawil a'marana wa sahih jasadana wa sahih jasadana wa aghsil amwalana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa baligh maqasid wa bima tuhibbu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan kalimatul majid. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.